Anyong Nanjisuya. Ini tuh udah mulai belum sih? Udah tapi kagak ada yang nonton. Berarti dari kayak 16 bukan. Oh itu waktunya kamu udah live berapa menit gitu. Kamu tuh mau Jasmine gak? Buang semua. Iya. Teman-teman aku di sekolah, Amel, kalau ketemu Jasmine. Minum lagi cepat. Antara kita. Yo. Kasih baju yang bener-bener ya. Nah ini kan benar. Yul ini bener-bener kampungan Yul. Kelihatan banget. Gak ada yang nonton. Lah yang benar bagaimana sih Kak? Baju abangku ini Kak. Gak ada yang nonton sih Kak. Aku udah apa? Tidur. Padahal kan kalau masuk pagi pulang jam 5 ya. Kamu kayak tidak pernah ngerasain pulang jam. Ini ada yang nonton. Nah, emang lembur. Hello. Jeblok tak? Tidak. Buang semua. No, aku udah beliin, kamu nggak pakai. Apa? Kamu kan namanya kurang ajar. Begitu. Mana? Nih, gue beli Punya aku. jauh-jauh ke Thailand. Ya Allah, Ola. Tuh. Padahal ini warnanya warna bibir. Dibeliin loh guys dari Thailand guys. Enggak ada, aku gak warna bibir tuh jadinya nanti. Coba. Rasa busuk ya kayaknya ya. Oh iya. Warna bibir ya? Kita udah ngapalin DC. Coba nyalain dulu lagunya. Buang semua puisi. Nih. Apa sih Kak? Aduh. Bola Bali dance. Aku apa? Kamu bikin sih? Aku udah bikin satu. Yang ininya doang ya? Yang gini doang. Yang ini. Bikin sih. Kenapa orang bilang ini susah ya? Padahal menurutku maksudnya kayak dia cuma diulang-ulang doang. Nih lihat yang Ola nih. Oh my god, ini apaan? Bird. Cendrawasih. Mirip anjay. Woi! Tapi mirip. Kenapa sih lagunya nggak diselesain? Menurut lu mirip gak? Mirip. Yang paling mirip tuh mata tau, sama gigi.
Kita lagi stalk TikTok aku. Lu nggak bingung ini gue bikinnya kapan? Kan kamera Farah. Bye. Yes. Dompet aku mana? Di bawah makanannya. Dompet aku mana? Nggak ada di sini. Ada. Aku dompetnya hilang. Gak ada loh Mel. Oke, halo semuanya. Oh ini kak. Duduk. Ih. Bye. Hari ini aku udah mulai berkegiatan. Tadi ada apa sih, take sesuatu gitu. Terus sama tadi kuliah. Amel, izin dulu. Izin. Ngapain dia gantian? Gantian dia. Ini si kakak pulang gantian dia. Gue lagi live mbak. Oh iya. Suka nyebelin ya orang-orang sekarang. Maaf. Ini Kalian mau lihat jelly guys? Jelly. 600 Jelly. ya? 600 ya? Buat Simba besok pagi tuh. Jelly. Sini jelly. Ya, panggil kakak nih. Nanti dikasih es batu jelly. Hah? Kasih nenek. Jelly itu kita ngomongin guguk aja ya. Jelly. Mau juga. Jelly. Kita ngomongin guguk aja yuk sekarang yuk. Jelly sini. Aku harus ada di sini. Mana? Bawa sama kakak nih, dikasih. Dikasih. Kasih snack. Naik. Mel mau kemana Mel? Nitip Mel. Ngapel dia mau. Ini bukannya baru sehari ya mbak? Itu yang mbak beli kemarin. Itu yang kakak beli masih ada. Oh. Hey. Kemarin yang ini kak, seharusnya mbak nitipnya. Oh ini sama kakak. Dia harus buka, dia nyium aromanya itu. Berapa ini harganya? Itu juga nih. Ini kan sebenarnya kayak Itu gosok giginya gitu tau. Iya. Mau. Bleh, bau banget. Bau susu. Iya bau susu. Tapi aku lebih suka warna bau ini kak. Siapa mau? Sini. Na. Sini. Diam. Udah sini aja. Dia nggak mau. Nih Jelly. Jelly di sini guys tuh. Halo Jelly. Jelly anjing apa? Jelly anjing Shih Tzu Poodle. Jadi dia poodle tapi dia Shih Tzu, tapi dia lebih dominan Shih Tzu sih. Jelly umurnya sekarang setahun 1 bulan. Dia ulang tahunnya tanggal 9 Desember. Jelly! Jelly. Sini masih ada satu nih. Lah Jelly itu guguk bukan kucing. Ya itu dia guguk. Keduanya dua lagi buset. Jelly. Sini enak tahu. Nggak ada yang makan. Iya dia 1 tahun 1 bulan tapi emang jadi sebenarnya harusnya itu kayak aku tuh expect-nya Jelly tuh kan dulu segini ya, expect-nya dia paling gede segini lah, tapi sekarang dia segini.
Nah dia bisa gede banget itu karena dia itu makannya dari awal udah, sebenarnya salah sih, kita kan baru pertama kali punya Gugu kan, dia tuh dari awal makannya tuh udah langsung dikasih banyak gitu, jadi kayak apa yang dia mau tuh selalu dikasih gitu. Terus jadinya dia berat banget, dia kayak, tapi kalau dibilang gendut sih kata dokternya nggak kegendutan, tapi kayak kenapa ya dia cepet banget gedenya, padahal aku expect-nya dia itu mungil-mungil aja gitu. Tapi waktu dia tuh udah gede itu semenjak dia umur kayak 6 bulanan gitu, dia udah gede, dia cepet banget gedenya. Nah katanya tuh itu emang faktor makanan. Jadi kalau misalnya kita tergantung, katanya ya, ini katanya ya, kata dokternya itu tergantung kita ngasih makannya apa. Nah si Jelly itu makan dada ayam, proteinnya tinggi, isinya daging semua. Jellynya sini mbak, proteinnya tinggi. Terus Jelly itu setiap mau pergi dia tuh selalu dikasih snack sama dikasih cemilannya. Ada snack kan, cemilan juga ya, dikasih snack, dikasih cemilan gitu kan. Terus jadinya dia tumbuh kembangnya mungkin kayak cepet gitu kan. Nah Jelly itu sebenarnya makan apa aja sih, tapi aku biasanya kasih dia dog food yang kering gitu supaya nya juga kering. Kalau misalnya dia lagi sakit biasanya nya basah gitu, tapi aku sih prefer dia nya kering karena pertama gampang dibersihin dan gak bau sih. Jelly sekarang tapi nggak overweight ya, enggak sama sekali. Jadi sebenarnya itu normal, cuman emang ada beberapa kayak saudara aku anjingnya tuh Shih Tzu kan, namanya Zeus, nama anjingnya Zeus. Nah dia itu udah 1 tahun lebih tapi kecil gitu. Nah itu dia karena emang dikasih makannya sesuai porsi. Nah kalau Jelly makannya tuh kayak agak dimanjain gitu, jadi dia emang kayak agak lebih gendut gitu. Dia gendut sih menurut aku ya, dia tuh beratnya 6 kiloan, 6,5 kilo. Jelly makan apa aja, Jelly makannya tuh banyak. Kayak kadang kalau misalnya kita makan dia ikut makan juga, tapi dia paling sering karena orang rumah aku kan setiap hari makannya ayam. Jadi kayak misalnya hari ini masaknya ayam goreng, nah dia pasti dapat 1 bagian yang emang buat dia. Bahkan jadi orang-orang di rumah aku tuh kan, aku kan di rumah harusnya berempat, aku, mbak aku, adik aku, sama abang aku kan. Tapi abang aku kan emang dia anak rantau ya, jadi dia kerja di luar kota gitu. Nah kita bertiga itu sukanya tuh bagian yang kayak paha atas, paha bawah. Pokoknya kita suka daging-daging yang lembut, gak suka daging yang keras gitu kan. Sementara kalau misalnya beli ayam kan lu dapet dada, dapet dada mentok, dada atas. Nah kalau itu harusnya, sini Jelly, sini. Oke. Hey. Hey. Stop. Gak boleh. Bandel. Dielus perutnya coba. Nah, soalnya dia kalian lagi birahi lagi nih. Dia lagi birahi guys. Gue Dielus juga. perutnya gini. Ya sini bawah. Birahi tah kamu Jel. Kamu kan mau disteril. Dia mau disteril guys biar dia nggak hamidun dan dia tidak loop. Loop tuh kayak PMS gitu. Birahi tah kamu tah. Kalian mau lihat Jelly guys? Jelly. Tuh ini dia perutnya dielus-elus. Perutnya. Kepentok.
Dia kan turun ke situ ke tempat meja. Mana saya kepalanya juga ya. Dah. Dia disisir terus, iya dong, betul banget, dia disisir terus. Mbak mau tolong tisu boleh nggak, satu aja tapi. Dia di apa, di sisir terus bulunya biar nggak rontok. Kemarin tuh waktu itu sempet kena kutu, jadi kayak aku bawa dia ke tempat main, tempat guguk gitu. Terus pas di tempat guguk itu ternyata tidak menutup kemungkinan kalau guguk-guguk yang di situ itu punya kutu juga. Aku pikir kayak kan ini tempatnya oke nih, mungkin, dan banyak kan anjing hias semua kan, anjing yang ras gitu, gak ada yang anjing kampung. Terus aku pikir kayak oh oke nih kalau misalnya dibawa main ke sini, ternyata dia kena kutu. Terus akhirnya pas abis kena kutu dia dibotak, akhirnya dia dibotak tuh waktu itu. Terus pas udah dibotak jadi kayak agak jelek sih si Jelly, kurus banget kayak kambing gitu. Nah tapi sekarang udah gondrong lagi, terus kemarin abis di salon. Ini aja. Jelly itu biasanya sekali salon sekitar habis 300.000. 300.000 itu dia udah apa namanya, udah salon yang grooming, buat bulunya dirapiin, terus mukanya di apa namanya, Ini aja lah. digunting, bulu-bulu di mukanya digunting, di face framing gitu kali ya, nggak ngerti juga. Terus sama paunya dibersihin, terus kukunya dipotong, terus beleknya, terus dimandiin juga. Itu sekitar 300.000 biasanya kalau aku. Itu aku di pet shop ada di sana, pet shop ya. Terus dia apalagi ya biasa pengeluaran, snack. Kalau snack sama makanan tuh biasanya aku sebulan sekitar 200 sampai 300.000. Jadi kayak sebulan bisa, kan dia per bulan ya kalau misalnya di grooming gitu-gitu. Jadi sebulan untuk Jelly sekitar 500 sampai 600.000 lah. Aku emang kayak kalau misalnya punya Anabul itu emang kayak konsekuensinya emang kita harus ngerawat dia, karena perlengkapannya dia banyak banget kayak bayi, beneran kayak bayi. Ini aja aku lagi membuat, jadi tuh aku tipe orang yang kalau misalnya ini nggak penting-penting banget nih tapi aku mau beli, nah aku tabung setiap hari, kayak misalnya setiap hari, kayak misalnya harganya 500.000, aku tabung tuh sehari 50.000 biar nggak berasa gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak nggak berasa kita brek ngeluarin 500.000 gitu. Kalau misalnya 50.000 per hari kan kayak ya udah lah ya 50.000 gitu. Terus jadi kayak ternyata udah 500.000 nih udah kekumpul. Nah, aku tipe orang kayak gitu. Nah ini aku lagi mau menabung buat beli trolinya dia supaya dia bisa main ke mall atau misalnya ke ke garden gitu-gitu atau ke taman atau kemana gitu. Dia biasanya sih selain beli makanan, kalau setiap bulan tuh beli pampersnya Jelly sama tempat alas yang buat dia buang air kecil dan buang air besar gitu. Daging itu jatahnya Jelly. Daging ayam Bawa ke teater lah. No. Dulu pernahnya aku bawa ke kantor doang waktu itu. Aku sih pengen banget bawa dia ke kayak ke mall gitu. Aku pengen bawa dia ke Spark. Jelly tuh kalau ke mall kayaknya belum pernah deh, soalnya dia belum punya keranjang gitu. Dan Jelly tuh emang anjing rumahan yang nggak boleh keluar kan. Jadi dia tuh emang tidurnya di kasur bareng kita. Tapi emang dia tuh harus bersih, harus wangi. Makanya itu dia nggak boleh keluar rumah lagi. Pula kan di depan rumah aku kan ada rumah ibadah kan, jadi kayak ya udah gitu. Kita harus menghargai dan menjaga juga kan. Kalau misalnya Jelly sih
dia nggak boleh keluar pintu kayak di teras gitu, dia nggak boleh sih karena takut kotor. Karena kan dia tidurnya di kasur kita kan, jadi kayak ya emang guguk rumahan aja. Nah biasanya dia kalau misalnya abis keluar itu aku minta mbak aku kayak dibersihin paunya atau kayak dimandiin dulu sebelum ke rumah gitu. Karena kalau kutu anjing itu lebih kayak dia nggak lompat ke manusia, tapi dia tuh lebih mematikan gitu loh. Dan katanya kalau kutu anjing itu nggak bisa kayak kita tes gitu. Nah itu tuh harus kayak di apa namanya dibakar, kutunya dibakar. Karena kalau misalnya kita tes gitu bakal kayak ada dia bisa dari bakteri yang kita ituin dia bisa tumbuh lagi katanya anak-anaknya. Jadi harus dibakar. Jadi biasanya dikumpulin dulu nih terus nanti dibakar gitu. Tapi puji Tuhan sekarang si Jelly sih kutunya udah nggak ada sama sekali dan dia kayak udah lembut banget, wangi, fluffy banget. Aku dan Jelly itu tipe guguk yang kalau misalnya dia ketemu sama orang baru dia tuh menggonggong ya guys. Cuman kalau misalnya nanti udah 5 menit ya udah dia biasa aja, udah kayak ya udah bodo amat gitu. Asal kalau misalnya ketemu Jelly tuh harus kayak ya udah lu diem aja dulu, nggak usah kayak dan dia nggak gigit. Jelly nggak suka gigit, cuman dia paunya itu tajam. Jadi walaupun dia pendek dia bentuknya agak runcing gitu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya tuh dulu aku tuh nggak boleh pelihara hewan apapun di rumah kecuali kayak ikan atau apa gitu yang kecil-kecil. Itu aku sempat pelihara tuh kelinci, cuman kayak nggak pernah lama gitu loh. Nah terus aku merasa kan kayak nih rumah gue sepi banget nih, kayak rumahnya gede tapi tinggalnya cuman ya nggak gede sih, tapi kalau buat 3 orang di satu rumah ini menurut aku terlalu besar gitu. Jadi aku mencari kayak apa ya biar nggak sepi-sepi banget. Nah sejak ada Jelly aku merasa kayak nggak sepi-sepi banget sih, dan ada aja gitu si Jelly itu. Jelly pernah kabur gak? Pernah banget guys. Jadi tempat parkiran mobil aku itu kadang suka dipakai buat orang sholat Jumat kan. Nah waktu itu si Jelly pernah banget waktu kita mau keluar terus ternyata gerbangnya tuh nggak ditutup. Akhirnya dia keluar pas orang-orang lagi sholat Jumat, bayangin guys. Untung biasanya yang sholat Jumat di luar itu adalah kayak bocil-bocil gitu kan. Nah dulu Jelly masih kecil banget. Terus orang-orang ngelihat dia bukan kabur tapi malah dikejar gitu. Untung aja. Dan itu kayak bentar doang terus langsung ditangkap gitu. Karena Jelly kan bulu-bulu gitu kan. Jadi orang-orang sebenarnya nggak takut sama Jelly karena lucu. Terus dia bener-bener kayak lari kabur ke depan. Terus dia juga pernah kabur ke rumah. Jadi dekat rumah aku ada Polri gitu guys. Maksudnya rumahnya orang Polri gitu. Dia ke rumah itu karena di situ ada kucing atau apa aku nggak ngerti. Dia di situ, dia duduk di bawah motor. Kayak gue nggak ngerti banget si Jelly kenapa di situ. Kita udah kayak nyari anjing kecil yang bulu-bulu. Jelly tuh dulu namanya Creamy waktu sebelum diadopsi. Jelly namanya Creamy sebelum diadopsi. Karena di antara temen-temennya dia doang yang warnanya di antara saudara-saudaranya dia doang yang bulunya krim. Yang lain tuh kayak warnanya coklat banget terus moncongnya hitam. Karena si Zu itu kan emang moncongnya biasanya hitam kan. Nah si Jelly tuh enggak, dia full warna krim gitu. Jadi sebenarnya nih ya guys aku ceritain. Jadi kenapa aku bisa beli Jelly? Waktu itu aku pengen banget aku mau beli hadiah ulang tahun untuk diri aku sendiri. Terus aku cari kan, aku pengen banget punya guguk. Nah aku tuh tadinya mau beli guguk di
Gajah Mada, Mall Gajah Mada tuh. Terus tapi aku mikir-mikir di sana kan harganya kayak lumayan mahal gitu kan, dan tapi sebenarnya aku oke aja karena kan aku emang pengen itu. Terus kalau misalnya di situ kan yang emang udah terjamin gitu kayak ada tokonya, dan kalau misalnya anjingnya kenapa-napa kita bisa bawa ke tempat itu kan. Sebenarnya tadinya aku tuh mau anabul apa aja deh, nggak apa-apa, yang penting ya guguk. Terus sama anabulnya tuh bulunya banyak. Aku tadinya antara pom atau enggak Pomerian, maksudnya antara pom atau enggak mini pom atau enggak pudel atau apa gitu. Nah terus tiba-tiba ada jadi aku punya bibi aku tuh punya teman SD-nya ini teman main waktu di kampungnya dulu. Nah si bibi aku ini dia punya temen kan, temennya itu ngejual, emang dia jualan Shih Tzu, dia emang jualan khusus Shih Tzu. Jadi dia punya induk Shih Tzu yang sepasang gitu, terus dinikahin, terus punya anak banyak. Nah anak-anaknya itu dijual. Nah Shih Tzu itu kan rata-rata harganya 2,5 sekian kan, dan dia emang jual sekitar 2 juta gitu. Tapi karena yang jual ini Sinambela dan dia tahu gue Sinambela, jadi jelly aku beli dengan harga 1 juta rupiah saja. Harganya 1 juta rupiah saja. Jadi kayak wow, kebetulan banget kan. Terus kayak sangat wow banget, dapat diskon lumayan 1,5 juta gitu. Terus ya udah deh. Nah terus tadinya aku tuh emang mau cari guguk yang cowok, karena aku nggak mau kalau misalnya dia loop itu kayak PMS gitu. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau dia diperkeos, karena peliharaan saudara aku kan, mereka satu perumahan isinya tuh kayak banyak yang punya guguk gitu ya. Ada yang diperkeos guys sama anjing lain gitu. Makanya gue sebenarnya kayak takut nih kalau misalnya si Jelly belum di steril. Nah tadi aku mau cowok supaya dia tuh nggak hamidun dan dia nggak loop juga. Ternyata yang cowok tuh mukanya kayak item gitu loh, kayak emang bulunya hitam. Emang Shih Tzu kan bulunya hitam kan. Terus kayak ya udah, aku tanya kalau ini berapa nih, terus dia bilang sama aja kok semua, harganya 1 juta aja. Terus tapi yang ini tuh udah ada yang tag tapi belum bayar. Terus gue bilang ya gue bayar duluan lah, siapa cepat dia dapat ya nggak sih. Akhirnya aku bilang aku mau ngambil ini aja nih, dia nggak apa-apa deh, cewek yang penting kayak ya bagus gitu, bulunya krim. Tadi Jelly tuh bulunya coklat loh, tapi makin kesini bulunya jadi warna putih. Katanya tuh tergantung makanan yang kita kasih itu. Betul. Selain Jelly ada nggak ada, cuman aku kayak rencananya, tapi kayaknya aku belum sanggup sih. Aku tapi pengen banget punya guguk yang gede gitu, golden retriever yang kayak anjing rumahan yang sangat baik, yang gembul, yang gemes, yang gitu. Cuman kayaknya nggak tahu kayak apa nanti. Misal gue beli rumah dulu terus gue baru punya guguk lagi, atau nanti setelah gue menikah, gue nggak ngerti. Cuman kayaknya kalau setelah gue menikah gue nggak akan punya guguk, atau mau coba punya kucing, tapi nggak tahu juga. Agak males sih guys. Pitbull, kalau pitbull itu kurang keluarga friendly gitu ya, kurang family friendly. Jadi kayak husky, kalian tahu nggak sih yang di TikTok yang namanya Osen? Itu mbak aku suka banget nontonin si guguk kecil itu. Kenapa dinamain Jelly? Jadi sebenarnya namanya itu mau Mickey atau enggak namanya itu mau Chico. Nah tapi apa tuh Tadi hijau? Tadi dulu ya lagi mulus nih. Pokoknya udah mbak ini Sari. Ya thank you. Jadi mau di sini mau ikut. Jadi kenapa dia namanya Jelly? Karena kayak ya udah lucu aja Jelly. Jelly creamy. Jelly creamy namanya. Jelly Sinambela.
Karena nama aslinya Creamy kan, nama pertamanya. Husky aja. Nah kalau misalnya husky, sebenarnya mbak aku pengen banget punya husky. Tapi rata-rata yang punya husky itu rumahnya tuh yang AC-nya 24 jam nyala. Karena husky itu kan nggak tahu ya kalau misalnya ada yang lain. Cuman gue setahu gue kalau di luar negeri anjing husky itu emang tinggal di lingkungan yang dingin. Kalau misalnya nggak di rumah orang kaya yang AC-nya sentral gitu, kayaknya tuh susah gitu. Apalagi kalau misalnya di rumah aku kan AC kan gak 24 jam nyala kan, bisa tekor gue bayar listrik ya kan. Jadi ya udah kita peliharanya Shih Tzu aja. Dari pula Shih Tzu juga sekarang bagus sih. Sebenarnya semua anjing bagus, tergantung kita apa ngerawatnya tuh gimana. Kadang ada juga anjing yang kayak misal dia mahal nih, cuman sama yang punya nggak dirawat ya, bisa jadi dia kayak banyak boroknya lah, bulunya kusut lah, rontok lah, kutuan lah, apalah gitu. Jadi sekian aja ya guys per obrolan kita tentang guguk ini. Ini aku baru pulang, abis ini mau bersih-bersih. Terus besok kita ketemu di teater. Aku lagi mau minum teh hijau karena selama liburan ini aku makan banyak banget dan aku merasa aku makan kotor terus. Kayak makan kotor maksud aku tuh kayak yang makan mie lagi, makan cemilan banyak banget. Aduh aku udah sampai lupa aku makan apa aja. Nah kita bersihkan dengan teh hijau. Kalian pernah gak sih guys minum teh hijau? Teh yang kalau misalnya kalian minum terus 8 jam kemudian kalian langsung mules gitu. Nah aku merasa itu tuh sangat works di aku gitu. Kalau misalnya aku lagi merasa aduh ini kayak gue abis makan kotor nih, makan banyak banget yang kayak aduh ini banyak banget nih gitu. Terus emang sih nggak enak, betul banget kan nggak enak. Tapi aku selalu minum karena supaya aku bisa makan apa aja. Tapi aku tetap kadang tuh tau gak sih guys kalau misalnya lagi jaketian ya, kalau aku nih ya, kalau aku pribadi kalau misalnya lagi jaketian terus kalau misalnya lagi capek nih, misal hari ini tuh ada misal hari ini ada take konten dari jam 11 pagi makeupnya sampai jam 3 sampai jam berapa gitu, terus lanjut teater, terus habis teater lanjut latihan lagi buat event, terus besoknya udah berangkat event kemana gitu. Nah kadang kayak hal-hal yang kayak gitu yang bikin mood kita naik sebenarnya cuma makanan. Jadi kadang aku mikir kayak ya udahlah beli aja orang buat diri sendiri gitu kan. Tapi itu juga yang bikin kita jadi kotor gitu. Maksudnya jadi makan makanan kotor kayak makan junk food terus jadi kayak buncit kan guys. Aku sekarang juga lagi buncit nih guys, gue pusing. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kayak ya nggak apa-apa, emang kenapa? Cuman kita menjaga kesehatan aja karena jujur ya guys, gue pengen banget panjang umur. Ini kayak gue pribadi, opini pribadi ya guys. Gue tuh pengen banget panjang umur. Gue pengen banget ngelihat kayak gue punya anak, terus anak gue nanti nikah, anak gue punya cucu, gue pengen merasakan gitu. Dan gue nggak mau kayak anak gue tuh sendirian nanti di dunia ini tanpa gue, karena semasa muda gue makannya nggak benar atau hidupnya gak sehat. Dan buat calon suami gue siapapun itu, tolong deh hidup sehat. Lu nggak tahu kan rasanya kalau misalnya ditinggal mak bapak kayak gimana. Makanya gue tuh lebih kekasihan ke anaknya sih. Jadi menurut gue boleh misalnya kalian kayak memprioritaskan anak kalian, tapi lo juga harus memprioritaskan diri lo sendiri. Karena lu bayanginnya kalau nggak ada lo, anak lo nanti gimana gitu, ya kan. Semuanya ketik amin dan semoga kita semua sehat ya guys ya. Aku sekarang udah agak mules ya guys ya, udah agak mules. Terus kayaknya mau langsung mandi. Abis mandi langsung bubble. Gak sih, kayak mau nonton TikTok dulu. Guys thank you banget udah ramein TikTok aku dan Kak Jasmine. Udah kalian gak usah apa sih namanya, gak usah repot-repot lah ya. Maksudnya ya udah gitu kan, kita temenan ya gak sih teman-teman. Kita boleh dong punya teman ya kan, menambah relasi, membagi cerita gitu-gitu kan. Itu semua sebatas pertemanan saja kok guys. Oke? Udah kalian santai aja lah, repot aja. Ya aku sekarang mau bacain top gifter. Wow, ada Kak Deo Maesa Nugraha. Wow, siapa ini, aku baru lihat namanya.
Thank you ya. Terus ada Kak Novaliando. Thank you Kak Novaliando. Terus ada Kak Rian, always nonton dimanapun aku live. Thank you. Ada Kak Irfan juga. Terima kasih ya Kak Irfan. Terus ada Kak Alfian Fatoni. Wih, ganti ini profilnya. Terus ada Kak Tegar Sayang Ola. Terima kasih, gue juga sayang lo Tegar. Terus ada Kak Arya Anak Baik. Arya kan? Ya. Arya Anak Baik. Dan ada Kak Mada. Ini Mada yang ini ya, yang apa sih namanya, yang nonton live sambil live. Gimana ya cara ngomongnya, pokoknya gitu lah. Thank you ya Kak Mada. Terus ini ada Kak Paps Kipap. Thank you Kak Paps Kipaps. Dan yang pertama ada Kalis bucinnya Ola. Lu Kalis kok lu jadi pakai C sih Kalis? Lalu suka Jessie ya? Iya. Aku sama Jessie emang, iyalah gue suka sama Jessie. Kalau gue nggak suka sama Jessie ya kenapa gue temenan sama Jessie? BTW bagus ya lightingnya. Paling makeupnya udah dari jam 10 guys. Oke, biar kita tidak berlama-lama lagi, kita screenshot ya. Oke, terima kasih ya guys semuanya. Besok kayaknya aku mau upload foto. Karena tadi aku mau upload hari ini, cuman kayak aduh hari ini gue upload TikTok dulu deh gitu. Thank you guys. Bye bye, sampai ketemu lagi.